selama ini saya ada firman yang ini Pak, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Iya. Maka semua akan ditambahkan kepadamu. Nah, masalahnya kan kita suruh cari ini Pak ya. Nah, jadi di mana itu? Di mana itu kerajaan Allah itu? Dan kerajaan Allah itu sebenarnya bicara tentang apa gitu Pak? Apakah bicara tentang gereja atau bicara tentang apa, komunitas kah atau apa begitu? Atau bicara tentang hati kita gitu. Sama begini, sama yang kebenarannya itu kalau saya ikuti channel Pak Paul ini kan, saya kira di sini saya dapat jawabannya tentang kebenaran-kebenaran itu gitu Pak. Gitu. Jadi mungkin kebenaran itu ya salah satu contohnya ya seperti tadi Pak, Roh Allah melayang-layang itu kan. Padahal sebenarnya kan mengerami gitu loh. Nah itu kan kebenaran itu, kan gitu kan Pak? Bahasa aslinya kan kita nggak tahu. Nah jadi ya itu saja mungkin Pak bisa dijelaskan Pak. Carilah kerajaan Allah. Kerajaan Allah kita itu bukan kerajaan dunia kan. Jadi jangan cari yang gini, kerajaan itu sudah pernah saya bikin videonya waktu saya khotbah di Thailand. God's Kingdom. Saya salah ya, harusnya bukan God's Kingdom, tapi the Kingdom of God yang benar itu. Ya maklum waktu itu saya kan jarang berbahasa Inggris, jadi waktu itu khotbah saya 7 tahun yang lalu di Thailand. The Kingdom of God. Apa sih the Kingdom of God? The Kingdom of God itu ceritanya selalu cerita tentang apa? Tentang kasih. Sudah simpel, keselamatan dari Tuhan Yesus, pendamaian dengan Allah, dan kasih. Orang-orang diperbaharui rohnya, itulah yang dipersiapkan untuk kerajaan Allah. Makanya Yesus berkata, ketika aku mengusir setan, ya, maka kerajaan Allah datang. Ketika aku menyembuhkan orang sakit, kerajaan Allah datang. Nah, kemarin saya ada cerita tentang apa sih malaikat, tentang Gabriel. Gabriel, manusia Allah. Gabriel itu artinya Gabriel ya, manusia Allah. Nah, kita ini manusia Allah. Coba kalau engkau menjadi pembawa pesan kabar baik, malaikat itu kan ngasih kabar baik, ngasih pertolongan, ngasih keselamatan, ngasih perlindungan. Kalau kita menjadi malaikat bagi sesama kita, dan semua orang Kristen menjadi malaikat, kerajaan Allah kan di mana malaikat-malaikat itu ada kan, maka akan kerajaan Allah datang. Makanya doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ketika kehendak Allah datang di bumi, kerajaan Allah datang. Haleluya. Nah, lalu ditanya di Kayosone kebenarannya. Itu kebenarannya itu bukan dari kata aletheia ya. Kalau Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Yesus lagi berkata, akulah hodos, akulah aletheia, akulah zoe. Aletheia, kata kebenaran itu pakai aletheia. Tetapi ketika di Matius 6 ayat 33, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, itu dari kata dikaiosune. Kalau aletheia adalah ketulusan hati yang sejati, ya, Yohanes 8 ayat 32, kamu akan mengetahui ketulusan, kebenaran yang sejati. Dan kebenaran yang sejati itu akan mendekat kamu, aletheia. Tapi Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran apa? Ajaran-ajaran dari kerajaan Allah itu apa? Apakah ajaran kerajaan Allah? Yesus selalu mengajarkan kerajaan Allah, ceritanya selalu tentang kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu, kasihilah musuhmu. Bolak-balik ceritanya kasih. Para rasul cerita semua, cerita bolak-balik ngalor ngidul kasih. Yang namanya sesat itu yang tidak mengakui Yesus. Mengapa tidak mengakui Yesus sesat? Yesus yang adalah Kristus, bukan Yesus yang Trinitas atau Oneness atau segala macam ya. Mengapa? Karena ketika kita tidak mengakui Yesus yang datang ke dunia ini, yang menebus kita nggak bisa mendapat kedamaian. Misalnya Islam kan tidak mengakui Yesus yang menebus kita, yang mati bagi kita, maka dia tidak akan mendapatkan pendamaian. Maka itulah disebut kesesatan. Makanya lihat yang namanya penyesat, dasar-dasar tentang Kristus. Kristus yang mana? Kristus yang menggenapi Taurat dan kitab para nabi. Ya, kalau melihat pengajaran dasar, pengajaran tentang baptisan yang mana? Mengapa harus dibaptis? Nah, kan?
Jadi ada kebenaran-kebenaran di dalam kerajaan Allah. Kebenaran yang mana? Apakah kebenaran tadi balik lagi, bukan yang ritual dan simbol, tapi kebenaran yang hakiki, kebenaran yang kerajaan Allah, kebenaran yang rohaniah, yang tadi hukum roh tadi, rohku akan kutaruh di dalam hatimu. Itu yang kita cari. Kebenaran-kebenaran itu yaitu apa? Ajaran dari Roh Kudus. Roh Kudus akan mengajar kamu kebenaran. Roh kebenaran itu akan mengajar kepada kamu. Dia akan mengajar Roh Kudus. Jadi balik apa? Ya itu lagi cerita tentang buah roh sebenarnya kebenaran itu. Carilah kerajaan Allah dan kebenaran. Kebenaran dari kerajaan Allah apa? Kan buah-buah roh lagi akhirnya Roh Kudus yang mengajar kebenaran. Nah, kalau dogma penting nggak? Enggak. Itu bukan bagian dari kebenaran dalam kerajaan Allah, dogma itu. Dogma itu bagian dari kita untuk memahami apakah kebenaran itu. Ya kan? Dan itu dibentuk untuk bagi sebuah denominasi, bagi sebuah organisasi. Tetapi yang paling penting private, hubungan Anda, intimacy. Saya senang dengan Pak Hendro kata intim dengan Tuhan. Itulah kebenaran-kebenaran, intim dengan Tuhannya, jangan ritual dan simbol. Jadi secara garis besar begitu ya, tetapi itu nanti ada di pelajaran doa Bapa kami ya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Itu panjang sekali yang di penjelasannya. Tapi intinya begitu kira-kira. Jadi kata kebenaran, endingnya nanti adalah buah roh. Mencari kebenaran itu, semua itu harus buahnya kita tahu, yaitu buah roh. Oh gitu Pak ya.